Indonesia. Ya ini emang cukup membingungkan ya teman-teman. Ya makanya ini aku bilang tadi kenapa Uni Eropa itu sebuah lembaga yang menurutku agak sulit buat dipahami karena emang gameplaynya atau organogramnya aja itu agak sulit gitu buat dipahami. Banyak banget lembaga di dalamnya gitu. Next, nah ini beberapa keputusan yang boleh diambil oleh Uni Eropa dan yang tidak boleh diambil, tapi boleh memberikan saran. Nah, di kiri itu exclusive competence itu adalah di kiri sini, ini itu adalah kebijakan yang boleh diambil oleh Uni Eropa dan hanya boleh Uni Eropa. Pertama, customs union atau tentang keluar masuknya migran gitu. Yang kedua, competition rules atau persaingan persaingan intra Uni Eropa antar negara gitu. Jadi persaingan yang tadi aku bilang misalkan barang dari Jerman sama barang dari Prancis itu sengaja disaingkan gitu biar ekonominya maju. Lalu ada kebijakan moneter buat negara yang mata wangi euro. Yang ketiga, yang keempat itu perikanan. Nah ini perikanan yang juga jadi masalah nanti. Keenam itu common commercial policy ya komersil lah. Sama yang terakhir international agreement. Nah ini tapi bukan mereka sepenuhnya yang ambil, tapi ini cuma boleh conclusionnya gitu. Dan di competence ini ada dua nih kayak istilahnya nggak boleh member cannot exercise competence in areas where the union has done so. That is, nah ini boleh memberikan keputusan tapi keputusannya itu tetap dikembalikan ke negaranya gitu. Jadi internal market atau pasar dalam negeri, sosial, Kementerian Sosial misalkan, ekonomi dalam negeri, agrikultur dan fishery ini kecuali yang jadi gini, common fishery policy itu maksudnya untuk Eropa dan ini buat negaranya sendiri itu mereka juga punya punya kebijakan sendiri yang boleh mereka ambil sendiri. Ini emang agak aneh. Terus lingkungan, environment dan segala macam lain bisa dibaca sendiri. Nah yang terakhir itu boleh disupport aja gitu, boleh memberikan saran tapi nggak boleh mereka yang ngambil gitu. Uni Eropa ini human health atau ini sebenarnya public health lah ya. Lalu industri, culture, budaya, tourism, pariwisata, education, pendidikan, youth, sport, menpora dan mendikbud gitu ya. Civil protection sama administrative cooperation. Jadi ya itu seperti yang udah aku coba jelaskan, banyak banget yang yang cukup membingungkan gitu di Uni Eropa. Dan di kanan bawah ini ada beberapa ini diagram Euler tentang negara mana yang masuk mana gitu. Jadi ada ini pertama dari ini ada konsili Eropa. Jadi ada konsili Eropa, ada konsili EU, emang gak jelas, cuman pokoknya beda lah nih konsili Eropa. Terus yang EU itu apa? EU itu yang mana nih? Oh ini EU semua kayaknya ya. Terus ada area Schengen. Oh enggak, EU itu yang biru ini. Ada area Schengen yang tadi paspor, lalu EFTA ini European Free Trade Agreement tadi aku bilang itu ada Liechtenstein, ada Swiss, Norwegia sama Islandia. Lalu ini mulai masuk ada Eurozone, ada ya banyak lah ini bisa dilihat sendiri lah ya. Ini sangat cukup membingungkan. Melihatnya mungkin masih lama gitu. Tapi ya kira-kira seperti itu. Nah lalu pertanyaannya, kalau Uni Eropa ini maju gitu ya, punya pemikiran yang luas, punya visi yang besar tentang Eropa yang bersatu dalam bidang politik dan ekonomi, lalu mengapa Inggris keluar? Pertama itu mungkin aku bisa bilang dari adanya gelombang konservatifisme dunia ya. Sebenarnya mungkin ini bisa dikaitkan dengan gagalnya globalisme atau neoliberalisme gitu ya. Orang pada kecewa, akhirnya mereka kembali ke kodratnya yaitu konservatif. Ya seperti kita lihat lah ya, di Jerman dari tahun 2005 CDU atau partai Protestan Inggris memimpin. Di Spanyol di Inggris partai konservatif menang sejak tahun 2005 juga. Terus di Amerika partai Demokrat, Demokrat udah naik, tapi kan sebelum itu si George Bush itu kan juga orang Republikan, lalu Trump juga orang Republikan kan.
Terus mana lagi ya? Italia, Inggris. Oh, India Narendra Modi menang pemilu lagi. Nah, banyak lah itu gelombang konservatif dunia ini lagi tinggi gitu. Tapi emang ada aja gitu orang-orang Euroskeptis gitu, kayak ini di kanan atas nih Nigel Farage, dia orang yang sangat Euroskeptis. Dia orang yang dari zaman, dibayangin dia dari tahun 1990-an udah mengkampanyekan Brexit, tapi baru terrealisasi tahun 2021. Jadi 2020. Jadi ya cukup lama, tapi dia hebat sih bisa konsisten. Dia benar-benar Euroskeptis gitu, dia nganggap bahwa Uni Eropa itu adalah kontestasi kekuatan tanpa adanya pertanggungjawaban gitu, karena kan dia bukan federasi, bukan sebuah konfederasi, siapa yang akan check and balance gitu kan, Uni Eropa nggak ada. Makanya dia bilang Uni Eropa itu adalah kontestasi kekuatan tanpa adanya akuntabilitas. Yang penting di sini adalah ketidaksepakatan atas common foreign and security policy, alias Inggris itu nggak setuju dengan banyaknya kebijakan luar negeri mereka yang diambil oleh Uni Eropa dan security policy-nya. Sama di sini udah kayak ini belum kesana tadi. Ada ini tentang fisheries gitu. Jadi di salah satu yang dibawa oleh kabinet Boris Johnson atau Perdana Menteri Inggris sekarang adalah dia pengen perairan Inggris itu perikanannya itu nggak diganggu gitu, buat kebijakan perikanannya gitu. Lebih jauhnya selain ya. Nah, ini yang aku bilang. Nigel Farage bilang NATO and European Defense Union cannot coexist. Jadi sedikit cerita tentang ini. NATO kita tahu lah ya, NATO itu organisasi teritori Atlantik Utara yang dulu untuk melawan Pakta Warsawa yang sampai sekarang masih ada. Nah, semenjak akhir-akhir ini pas zaman-zaman referendum Inggris tuh ya, ada desas-desus dan isu mengenai dibuatnya European Army gitu. Jadi dia bahkan Nigel Farage ini bilang gitu, waktu kemarin Emmanuel Macron menang pemilu lagi di Prancis, dibilang kalau dia dikawal oleh European Army di belakangnya. Padahal itu emang ya itu maksudnya itu simbolis gitu bahwa European Army ini dia menganggap European Army ini beneran sedang underway, sedang dijalankan gitu. Dan salah satu yang menyarankan itu adalah ya Ursula von der Leyen gitu. Nah, ini orangnya. Ursula von der Leyen ini dia Presiden European Commission tahun 2019 sampai sekarang. European Commission ini mungkin kalau tadi lupa ini ya badan eksekutif dari Uni Eropa. Jadi dia yang bisa dia yang punya kuasa eksekusi terhadap kebijakan di Uni Eropa. Sebelumnya tuh dia pernah mantan Menteri Pertahanan Jerman tahun 2013-2019 di bawah kabinet Merkel juga, Menteri Pemuda dan Tenaga Kerja, Sosial dan Tenaga Kerja 2009 tahun 2013, dan sebelumnya Menteri Keluarga dan Pemuda gitu. Nah, menariknya ini sedikit trivia, dia lulusan kedokteran, jadi entah kenapa bisa jadi Menteri Pertahanan, cuman nggak apa-apa lah ya, namanya juga politik gitu. Tadi aku bilang dia dia menterinya Angela Merkel, dia anggota partai CDU atau Christian Democratic Union, itu partai konservatif yang menang di Jerman sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan nah, politiknya Uni Eropa ini menarik. Jadi partai-partai dari tiap negara itu, misalkan partai dari Inggris CDU gitu ya, lalu partai dari Prancis itu kalau nggak salah partai dari Prancisnya ini deh. Amos kalau nggak salah, mereka bikin aliansi gitu lah, istilah aliansi jadi suatu partai Eropa gitu, partai Eropa besar yang namanya EPP gitu, European People Party. Dan ya ini menarik banget gitu, jadi mereka punya di Eropa ini punya partai-partai banyak banget gitu, mereka punya partai banyak, dan partainya itu sebenarnya terdiri dari partai-partai yang ada di tiap negara gitu. Politiknya itu walaupun sulit tapi sangat membingungkan. Aku bukan anak hubungan internasional, jadi aku nggak deep dive ke situ. Nah, ini dia yang punya ide untuk membuat European Army sebagai pengganti NATO. Kata dia NATO itu sudah defunct gitu. NATO itu sekarang udah tidak relevan. Untuk apa kita masih bekerja sama dengan Amerika untuk membuat sistem pertahanan kita sendiri gitu. Makanya dia pengen berusaha membuat European Army gitu untuk penggantinya NATO. Dan makanya pelan-pelan nanti ketika European Army selesai, NATO itu akan ditinggalkan satu-satu gitu, atau ya bakal mati sendiri, sisa tinggal Amerika doang paling.
Dan von der Leyen ini sebagai menterinya Merkel gitu ya, jelas Angela Merkel ini orang yang dia mastermind lah ya, bisa aku bilang. Dia dari tahun 2005 sampai 2021 jadi kanselir Jerman gitu. Perdana Menteri Jerman dari tahun 2005 sampai 2021, 16 tahun jadi kanselir Jerman. Dan selama itu juga partai dia CDU kan, CDU nih. CDU ini partai yang sama dengan EPP. Dan CDU itu suaranya paling besar di EPP. Jadi Merkel punya power, kan gini, kalau di negara-negara Eropa itu biasanya, nggak harus sih, cuman di ekonomi parlementer biasanya, ketua partai itu adalah Perdana Menteri. Makanya ketika dia ketua partai, dia Perdana Menteri Jerman, dia juga bisa memerintahkan satu, parlemen Jerman, dua, partai CDU dia, tiga, EPP, ini tadi European People Party, yang isinya adalah orang-orang politikus-politikus Eropa. Empat, European Commission. Kenapa European Commission? Karena Komisi Eropa itu isinya orang-orang EPP juga mayoritasnya. Dan kelima, European Parliament. Parlemen Eropa, suara paling banyaknya adalah EPP. Makanya dia dibilang sebagai de facto leader dari Uni Eropa gitu. Walaupun dia nggak punya kendali banyak gitu. Dia ikut dalam European Council gitu kan. Dia ikut di Council Eropa sebagai salah satu kepala pemerintahan. Tapi ya udah gitu. Dia juga cuma anggota gitu. Tapi dia sebagai ketua partai paling besar di Eropa dan di Jerman, yang partai terbesar di Eropanya itu mendominasi European Council dan European Commission dari tahun 2002 dan 1999, dia bisa memerintahkan dan punya power gitu untuk menjalankan agendanya gitu. Dan nanti kita bisa lihat beberapa agendanya sih dari sini. Dan sayangnya Angela Merkel ini bakal turun tahun 2021, dan ini yang akan jadi pertanyaan ke depannya gitu. Kemana Uni Eropa akan dibawa tanpa Angela Merkel? Karena kemungkinan pengganti Angela Merkel cuman Emmanuel Macron, dan Emmanuel Macron itu dia sekarang lagi ditantang sama Le Pen gitu, sama salah satu calon presiden Prancis juga. Dan dari dua orang ini, von der Leyen yang mengusulkan European Army yang tanda kutip bawahannya Merkel, kita lihat ke Inggris sekarang, ke partai konservatif gitu. Ini partai Tory dulu namanya, yang terkenal dengan kebijakan-kebijakan konservatifnya. Ini partai Margaret Thatcher. Ya kita tahu lah ya, partai ini seharusnya gimana lah konservatifnya mereka. Bahkan partai di konservatif ini dia udah mengusulkan untuk tidak ikut Uni Eropa, atau dulu namanya European Economic Community gitu kan, dari tahun 70-an gitu. Dari tahun 70-an mereka udah menyarankan itu. Lalu tahun 80-an seperti kita tahu, Margaret Thatcher itu kan orang yang sangat euroskeptis. Dia anti Eropa lah ya, jadi bilang anti lah sama Eropa. Dia percaya kan Inggris itu masih superpower ya, melihat kejayaan zaman dulu mungkin menjajah seperempat dunia gitu ya. Dia bilang kalau ya Inggris bisa berdiri di atas kaki kita sendiri gitu, bisa berdikari. Makanya dan karena Thatcher itu lumayan populer di kalangan orang Inggris gitu, itu ide-ide euroskeptis itu tetap ada sampai sekarang gitu. Bahkan ya itu yang membuat referendum Inggris itu adalah ya ide-ide euroskeptis itu dari tahun 70-an, 80-an, 90-an. Sudah sejak lama dia mendorong agenda referendum itu. Partai konservatif itu yang tadi aku bilang dari tahun 70-an bahkan kan. Akhirnya baru tercapai tahun 2016 gitu. Tahun 2016 akhirnya David Cameron nih, Perdana Menteri Inggris satu itu, dia salah satu Perdana Menteri yang muda. Si David Cameron itu terpilih jadi Perdana Menteri di umur 39 tahun. Dan dia menjabat selama 11 tahun, dari 2005 sampai 2011. Dia menjabat waktu itu, dan dia sebenarnya dia fansnya Margaret Thatcher juga, ya idola lah ya. Tapi ya itu nggak semua kan, kalau idola nggak semua harus diikutin juga kan. Dia nggak terlalu setuju dengan euroskeptisnya Margaret Thatcher gitu, terlalu berani gitu. Maksudnya dia masih yakin bahwa Inggris itu dan Uni Eropa masih bisa harmoni. Nah, tapi waktu itu keadaannya adalah masyarakat Inggris dan partai konservatif mereka sangat ingin segera dilakukan Brexit, dan Brexitnya itu referendum itu yang hasil Brexit itu benar-benar Brexit langsung cabut gitu, benar-benar kabur dari Uni Eropa, jadi kekuatan berdikari yang menghegemoni kekuatan gitulah ya.
Bukan kayak sekarang gitu. Sekarang kan masih ada beberapa hubungan baik lah istilahnya antara Inggris dengan Uni Eropa gitu. David Cameron mundur, Perdana Menteri selanjutnya Theresa May dia maju sebagai Perdana Menteri, tapi dikritik karena Theresa May ini gagal berkali-kali untuk mencapai deal Brexit gitu. Awalnya tuh orang-orang konservatif pengennya no deal Brexit. Tadi aku bilang cabut aja udah, nggak ada urusan apa-apa lagi. Tapi Theresa May gagal mengeksekusi ini karena dia mungkin terlalu agak sedikit cinta sama Uni Eropa, nggak tahu juga kita. Akhirnya karena dia gagal gitu ya, ada snap election yang dipimpin. Ini menarik, Boris Johnson ini tahun 2019 kalau nggak salah, dia dari 10 calon ketua partai konservatif, dia di ronde pertama udah lawan sampai akhir. Jadi ya Boris Johnson ini orang yang cukup euroskeptis juga. Yang tadi di awal kita lihat ada yang dia naik crane terus bawa bendera Inggris, yaitu aksi parodi yang sangat konservatif ya, seperti partainya ya. Akhirnya diambil oleh Boris Johnson dan berhasil dilaksanakan no deal Brexit gitu. Walaupun masih no deal Brexit itu tetap ada dealnya gitu. Dealnya adalah kita kabur tanpa ada apa-apa, tapi selama 1 tahun sampai akhir tahun 31 Desember 2020 hukum-hukum Uni Eropa masih berlaku karena kita masa transisi gitu. Salah satu krisis lain dari Uni Eropa adalah kasus di Yunani gitu. Kasus Yunani ini tuh gimana? Jadi Yunani ini negara yang cukup kasihan gitu. Dia tuh negara masih awal abad ini gitu ya. Pertengahan akhir dari abad kemarin di tahun 1970-an kalau nggak salah. Yunani itu ada kudeta gitu. Awalnya kan awalnya itu 70-an ya atau 40-an ya. Aku lupa. Pokoknya si dulu tuh kan kepala negaranya itu Yunani adalah ini ya. Raja dulu tuh terakhir tuh kalau nggak salah Raja Konstantin ke-11 kalau nggak salah. Itu tuh pamannya Pangeran Philip yang kemarin meninggal, suaminya Ratu Elizabeth. Nah, dia itu awalnya negaranya kerajaan, lalu kudeta kalau nggak salah, lalu jadi negara republik gitu. Yang jadi masalah itu adalah negara itu masih belum stabil gitu, karena emang Yunani itu entah kenapa dari dulu nggak pernah stabil ya, semenjak terakhir kali Yunani kuno di zaman Alexander Agung, Alexander the Great ada sampai sekarang entah kenapa mereka nggak maju-maju gitu. Dan kebetulan mereka sebelum tahun 2008 pun emang udah punya utang yang banyak, masih ekonomi belum stabil, politika belum stabil dan segala macamnya. Sayang banget tahun 2008 itu ada krisis moneter dunia, krisis ekonomi dunia ya kan. Dan karena krisis ekonomi dunia itu akhirnya dia utangnya nambah banyak. Dan ini beneran krisis utang Eropa karena waktu itu ada 4 negara gitu yang kena dampaknya. Kalau aku nggak salah tuh Yunani, Portugal, 2 lagi aku lupa ya. Tapi itu mereka kena dampaknya gitu. Kenapa? Sekarang kita lihat, kita lihat Indonesia gitu. Indonesia adalah sebuah negara yang punya mata uang sendiri yaitu rupiah, di mana ketika rupiah itu melemah atau menguat, kita bisa mengeluarkan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal untuk mengendalikan mata uang. Dan Bank Sentral kita, Bank Indonesia, tahu persis dengan keadaan negara kita. Karena jelas kita di Indonesia, gitu kan. Sekarang kita lihat Uni Eropa. Uni Eropa adalah suatu entitas di mana satu mata uang dipakai di berbagai negara. Ketika tahun 2009 ada negara, dan negaranya ini kebetulan adalah negara yang penguasanya Uni Eropa, negara yang saat itu tidak terlalu terdampak oleh krisis ekonomi tahun 2009 ini. Tapi ada juga negara kayak Yunani dan Portugal yang masalahnya itu adalah di kebijakan moneter dan fiskal mereka yang nggak bisa mereka ambil secara langsung. Kenapa? Mata uang mereka sama antara Yunani dan Prancis waktu itu. Ketika Prancis nggak terdampak parah, bahkan setahu nggak terdampak banget, dan Yunani terdampak parah, terjadi kebingungan. Kenapa? Karena kalau misalkan mau menguatkan mata uang, kebijakan moneter diambil oleh bank sentral Eropa,
oke, mungkin Yunani akan naik gitu ya mata uangnya, mereka ekonomi akan terjadi stimulus dan jadi pelan-pelan membaik gitu. Tapi kalau terjadi seperti itu, maka nilai mata uang di Prancis, di Jerman akan jatuh. Itu yang menyebabkan ketika dipikir-pikir, mata uang yang dipakai di berbagai negara secara konsensual seperti ini tuh tidak terlalu bagus juga gitu. Nah, itu masalahnya kan yang bermasalah 4 negara. Dari 20, waktu itu 20 berapa ya? 26. Dari 26 negara yang bermasalah cuma 4. 22 lainnya yang nggak masalah, makanya mereka ngambil mayoritas lah. Apalagi penduduknya paling banyak kan Jerman, Prancis gitu kan. Jadi mereka cuma melakukan, kalau mereka mau menyelamatkan Yunani, mereka bakal menghancurkan negara-negara lain gitu. Itu tahun 2008 krisis utang, dan tahun 2015 ada krisis migran yang kita tahu mungkin sampai sekarang ini masih berlangsung sih ya. Krisis ini ada ketika konflik di Timur Tengah gitu, di Suriah, di Iran, di Iran nggak ya? Di Iran nggak tahu sih aku, cuman di Timur Tengah tuh di Suriah, di Lebanon, di Irak gitu ya. Sampai sekarang kan masih berlangsung juga krisisnya. Banyak orang-orang Arab di situ, yang di situ, mereka mencari asylum gitu, atau mencari tempat berlindung di luar negeri gitu. Korban dari apa ya? Power itu tadi yang mungkin dibilang sama Nigel Farage bahwa Uni Eropa ini adalah kontestasi kekuatan tanpa akuntabilitas gitu. Dan ya itu salah satu mungkin dosa lah ya dari Uni Eropa. Pandangan Euroskeptik ini yang tadi aku bilang, Nigel Farage ini bilang bahwa itu sebenarnya quotes-nya Tony Blair ya. Tony Blair, Perdana Menteri Inggris terakhir yang dari Partai Labour, dia ngomong, EU is not about peace, it's about power without accountability. Uni Eropa itu bukan tentang perdamaian gitu, bukan tentang membuat perdamaian. Tadi dia bilang kita Prancis juga bisa Brexit gitu, kita Prancis bisa keluar dari Uni Eropa dan jadi negara besar kita sendiri. Ya karena mau nggak mau emang Uni Eropa ini sebenarnya cuma akal-akalan Angela Merkel buat menguasai Eropa gitu. Makanya kenapa Angela Merkel bisa dibilang salah satu orang paling berkuasa di dunia, karena emang dia secara praktis menguasai Eropa gitu. Lalu Margaret Thatcher seperti kita tahu lah ya. Viktor Orban, nah ini Perdana Menteri Hungaria dari tahun 2014. Dia Euroskeptis, tapi sedikit aja karena mungkin sedikit diskriminasi ya terhadap Hungaria. Dia negara yang bukan dia negara yang tidak punya budaya yang sama dengan negara Eropa lain, karena negara Eropa lain itu ya ini sebenarnya sedikit ke sejarah sih. Jadi Hungaria itu bahasanya bukan bahasa Indo-European, bukan bahasa Indo-Eropa, dia bahasanya bahasa Uralic. Makanya kalau bahasa itu tuh aneh banget, nggak ada mirip-miripnya sama bahasa Slavik kayak bahasa Serbia atau bahasa Jermanik kayak bahasa Austria gitu. Bahasa Jerman, bahasa Austria. Dan ada Andrzej Duda. Nah, Andrzej Duda ini dia Perdana Menteri Polandia ya dulu. Presiden Polandia aku lupa. Nah, dia Euroskeptis juga gitu. Karena Polandia itu juga salah satu negara yang dirugikan oleh kebijakannya Uni Eropa gitu ya. Sebagai kita tahu, Polandia itu masih negara yang sangat konservatif gitu ya. Dan salah satu tujuan Uni Eropa itu, salah satu kampanyenya adalah membebaskan LGBT gitu kan, membolehkan LGBT ada di Uni Eropa. Makanya Andrzej Duda ini itu salah satu alasannya sih, bukan semuanya, tapi ya seperti itulah. Nah, ini kritik-kritiknya. Kebijakan kontrol harga agrikultur dan perikanan cenderung menyebabkan overproduksi gitu. Jadi agrikultur dan perikanan yang ada di Uni Eropa ini kebijakannya dibuat di engineer lah ya, aku bilangnya di engineer agar ikan dan agrikultur yang dihasilkan itu overproduksi semua gitu. Jadi di Prancis dibuat overproduksi, di Jerman dibuat overproduksi segala macamnya. Nah, ketika sudah tercapai overproduksi, kan ada produk yang nggak bisa dipakai gitu ya. Kebanyakan gitu, supply-nya melebihi demand. Produknya ini akhirnya dijual ke pasar global dengan harga di bawah harga pasar. Ini dibilang merugikan petani di luar Eropa, terutama di Asia. Kebijakan agrikultur ini. Itu salah satu yang kritik terhadap Uni Eropa gitu. Lalu memberikan jalan kepada democratic backsliding. Kenapa? Karena kebijakan dalam negeri itu nggak boleh diintervensi. Kayak contoh yang tadi aku bilang nih, ekonomi yang sedang lemah, uangnya pakai euro,
karena dikuasai oleh orang Jerman dan orang Prancis yang ekonominya kurang lebih stabil, nggak dibantu. Dan ini karena kebijakan dalam negeri, politik dalam negeri itu nggak boleh diintervensi oleh Uni Eropa, maka kebijakan dalam negerinya itu ya udah dibiarkan aja, mereka membiarkan negara itu tetap ada gitu dengan demokrasi yang sedang menurun. Tapi karena mereka nggak bisa intervensi di kebijakan dalam negeri, ya mereka nggak bisa apa-apa gitu. Mereka cuma bisa membuat kebijakan perikanan, kebijakan luar negeri, sama kebijakan moneter buat semua negara gitu. Jadi nggak bisa bantu apa-apa mereka gitu. Dan ya itu tadi aku bilang, hanya diuntungkan negara-negara paling maju, Prancis, Jerman, Belgia, Luxembourg, Inggris to some extent, dan Italia, walaupun Italia belakangan sedang Euroskeptis juga ya. Dan ini kegagalan penanganan European Migrant Crisis gitu sampai sekarang kan. Salah satu alasan mungkin Angela Merkel ini mau turun, mungkin dia capek kali ngurusin European Migrant Crisis ini, karena emang krisis migran Eropa ini sampai sekarang masih berlangsung, dan banyak kepala negara yang turun, yang kalah di pemilu ulang gara-gara gak bisa menangani European Migrant Crisis ini. Ini emang salah satu kritik dari, kalau baca priritnya ya, salah satu kritik dari Uni Eropa ini, bahwa salah satu penyebab kegagalan Uni Eropa adalah European Migrant Crisis ini. Ini referensinya. Dan ya, itu sedikit penjelasan dari aku. Kira-kira kalau opiniku pribadi, Uni Eropa ini tidak jelas gitu posisinya. Kalau mau jadi konfederasi, jadi konfederasi. Kalau mau jadi federasi, jadi federasi gitu. Mendingan sekalian jadi kayak AFC gitu. Jadi kayak apa ya, ASEAN gitu lah ya. Jadi ASEAN aja sekalian gitu ya. ASEAN itu kan boleh intervensi politik dalam negeri negara lain gitu kan, karena emang mereka pengen sama-sama maju. Lalu ya udah, kalau enggak sekalian jadi ekonomi doang gitu, kayak ASEAN Free Trade Area gitu. Udah, tapi nggak usah organisasi politik, atau ya NAFTA gitu, North American Free Trade Area, antara Kanada, Amerika dan Meksiko gitu kan. Itu kan boleh tuh, kayak gitu aja ya, nggak usah jadi organisasi politik. Makanya apalagi power itu terbatas ke kebijakan luar negeri, yang justru kebijakan luar negeri itu menurutku nggak terlalu strategis sih kalau buat negara Eropa. Lagi negara Eropa kan udah pada kuat-kuat juga, kenapa mereka mesti kebijakan luar negeri disatukan oleh Uni Eropa? Kenapa nggak justru mereka mengurusi urusan dalam negeri aja gitu? Kayak tadi kesian kan, Yunani itu hampir hancur gara-gara Uni Eropa. Mungkin kalau mereka nggak join Uni Eropa dan masih punya mata uang sendiri, mereka masih agak lebih baik gitu sekarang. Walaupun bisa dibilang banyak negara yang teruntungan oleh Uni Eropa, ya negara yang teruntungan oleh Uni Eropa itu sebab siapa? Ya betul, Prancis, Jerman, Belgia, Belanda, Luxembourg. Jadi itu sedikit dari pandanganku setelah aku terima paparan juga. Dan sekarang mungkin sesi diskusi dan pertanyaan. Terima kasih. Aku oke, sip. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi, mau memberikan pertanyaan juga, sok aja nih. Di sini aku moderator juga, jadi langsung aja. Langsung aja ya, nggak usah pakai. Merasa tua banget ngomongin referensi kampus sekarang. Iya, aku nggak begitu. Kalau membicarakan Uni Eropa ya, tadi Nabil udah bilang sejarahnya dan segala macam gitu. Setidaknya dalam perspektifku, posisiku adalah Uni Eropa sebagai proyek supranasional gitu ya, semi konfederasi tapi bukan konfederasi gitu kan kalau kata Nabil tadi, itu bukan harus dikembalikan ke bentuknya yang lebih terbatas kayak ASEAN gitu ya. Tapi justru ambil dulu kenapa
orang-orang pada protes gitu ya kepada Uni Eropa, oh dia kurang demokratis, nggak ada akuntabilitas, kemampuannya terbatas, parlemennya terbatas gitu kan, semacam ada uh, mesin birokrasi yang berjalan dengan sendirinya di Brussels tanpa warga di London, di Paris, di Hamburg, di Strasbourg. Roma gitu ya. Ya, ya, ya. Itu apa namanya? Oke, terima dulu itu. Gimana caranya bikin lebih demokratis gitu kan? Bukan oke, karena ini nggak karena ini terbatas ya udah dikembalikan ke bentuknya yang lebih lemah. Karena mungkin ini tambahan dari bagian sejarah yang aku tadi lupa apakah sudah disampaikan atau belum. Setelah pasca Perang Dunia Kedua tuh orang-orang di Eropa tuh kan pada mikir gitu ya, kita nih berabad-abad gitu, perang mulu gitu kan, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia ke-1 gitu kan, terus perang 17 tahun gitu kan, apalagi misalnya um, aliansi-aliansi yang nggak sustainable ini gitu kan, Little Entente atau Triple Alliance atau apapun lah namanya di Eropa pada zaman itu gitu kan. Gimana caranya kita berhenti perang gitu? Gimana caranya kita berhenti perang? Cara yang paling mudah adalah kalau misalnya ekonominya gabung gitu kan. Kenapa? Karena ya motivasi perang lah ya, selain embel-embel nasionalitas adalah soal sumber daya gitu. Gimana caranya organisasi kita bisa punya sumber daya untuk lebih kuat, untuk lebih sejahtera dan seterusnya. Cara yang sebelum ada aliansi ini adalah dengan perang gitu. Sebelum ada uh, apa coal and steel community dan seterusnya adalah dengan perang gitu. Perang lebih mudah gitu, setidaknya dalam pikiran elit pada saat itu, daripada bikin aliansi ekonomi dengan pasar terbuka dan seterusnya. Itu udah dicoba gitu selama berabad-abad dan akhirnya mungkin udah pada capek lah ya perang dunia ini gitu. Akhirnya gimana cara akhirnya kalau perang nggak bisa, kita perlu buat bisa mengembangkan ekonomi dengan cara yang lebih baik gitu kan. Ketika perang mungkin pandangannya bahwa dunia ini zero sum game gitu kan. Kalau aku dapat 25 kue gitu, maka orang lain punya 3/5. Oke, gimana caranya aku bisa punya 3/5? Ukuran kuenya sama gitu kan, 10 cm terus-terusan seumur hidup. Tapi enggak gitu kan. Setidaknya dalam pandanganku dan mungkin pandangan mereka setelah setelah Perang Dunia Kedua, ukuran kue di dunia ini nggak selalu sama gitu. Bisa jadi berkembang. Kalau misalnya ekonomiku berkembang dan ekonomi yang lain berkembang, otomatis ukuran kuenya gitu bisa jadi lebih besar dan setiap orang iya sih masih sama 1/5 dari seluruh kue, tapi ukuran 1/5-nya jadi lebih besar gitu kan. Oke, kita bikin uh, European Coal and Steel Community gitu, dan perkembangannya. Nah, setelah itu orang pasar ekonomi gitu kan, pasar bebas ekonomi, jadi ada penghapusan peraturan impor terhadap produk-produk tertentu, ekspor impor gitu. Sebelumnya negara A harus ke bank dulu nukar mata uang, terus habis itu ke negara C terus bayar biaya impor gitu kan. Sekarang tinggal langsung berdagang aja meskipun masih harus ke pasar masih harus ke bank buat nukar uang gitu kan. Berkembang ya politik bisa dipisahkan dari ekonomi gitu. Jadinya ketika ekonominya udah mulai berkaitan dengan satu sama lain, orang pada mikir gitu kan, kita bisa berdagang gitu, tapi kita bisa tinggal nggak? Kita bisa pindah ke negara tetangga kita gitu kan, yang ukurannya ternyata sebetulnya nggak jauh beda dari Indonesia gitu kan ukurannya gitu. Sama lah kalau misalnya kayak Prancis ke Jerman tuh kan kayak Jawa Barat ke Jawa Timur lah ya istilahnya gitu. Kayaknya bahkan Jawa Barat ke Jawa Tengah gitu.
gimana nih gitu. Oh ya udah kita bikin Uni Eropa gitu kan, dari 4 kebebasan, bebas berdagang, bebas pindah, bebas bekerja gitu kan. Bebas apalagi yang satu lagi aku lupa, freedom of movement, freedom of apa skala Enggak, tiga apapun. pilar doang Tur, tiga pilar doang. Tiga pilar doang ya, tiga pilar ya, freedom of movement, freedom of uh, work, satu lagi Currency tadi, ikuran ya itu kan. ekonomi. Uh, nah karenanya gitu, otomatis setelah ekonomi orang udah punya duit nih, perlu dikeluarinnya orang mau tinggal, mau jalan-jalan, mau sekolah di tempat lain, oke, bikin Uni Eropa gitu, politik lah kan jadinya gitu. Dan apa jadi kita ke kondisi sekarang. Dan apa menurutku gitu, kita harus menyadari juga bahwa uh, um, apa namanya sejarah gitu. Sejarah tuh biasanya ada trennya gitu kan, ada arahnya gitu. Dulu orang terbatas di kampungnya masing-masing, di desanya masing-masing. Sekarang terus pindah ke kotanya masing-masing gitu kan. Dari kotanya pindah ke uh, kerajaannya yang kecil gitu kan. Dari kerajaan pindah ke kekaisaran, tapi kekaisaran nggak sustainable karena kolonialisme dan bla bla bla, imperialisme runtuh, jadi negara bangsa gitu kan. Negara bangsa gitu, apa selanjutnya dari negara bangsa gitu, nampaknya sebetulnya nggak begitu jauh untuk bilang dari negara bangsa ini evolusi berikutnya dari sejarah kehidupan manusia adalah organisasi regional kayak Uni Eropa. Sekarang di dunia cuma Uni Eropa doang, ASEAN, Mercosur atau apapun itu, di belahan dunia lainnya kan masih cuman organisasi koordinasi doang. Ini literally udah hampir menyerupai konfederasi gitu kan. Nanti dari situ gitu berkembang lagi gitu kan, dari regional mungkin bisa lagi ke pemerintahan benua gitu, pemerintahan benua jadi pemerintahan dunia gitu kan. Nanti kita keluar angkasa, tapi itu udah terlalu jauh, udah mati juga kita semua gitu kan. Nah, arah sejarah manusia itu ke arah sana. Jadi menurutku bahwa fenomena-fenomena kayak Euroskeptis, fenomena bahwa kayak Marine Le Pen, kayak Nigel Farage, itu tuh valid gitu, bahwa ada kekurangan di EU, tapi bukan jadi alasan bahwa EU sepatutnya untuk bubar, tapi justru diambil gitu kan, diambil kritiknya, mengubah EU supaya lebih baik, supaya Nigel Farage nggak bisa lagi nyerang keberadaan EU dengan alasan bahwa EU metodenya atau EU caranya salah gitu kan. Gitu karena sama lah kayak bagian-bagian lain dari kehidupan manusia gitu, bahwa siapa filsuf yang botak Prancis tuh siapa namanya? Foucault, Michel Foucault. Foucault gitu kan. Foucault menyerang institusi psikologi gitu. Ya udah, ilmu psikologi akhirnya mengambil kritiknya Foucault dan membenahi dirinya sendiri gitu. Supaya lebih atentif, supaya menjauhi institusional, menjauhi rumah sakit jiwa yang ada di film-film horor gitu kan. Mengambil kritiknya terus mengubah dirinya supaya lebih atentif dan seterusnya. Sama, EU juga harus kayak gitu gitu. Ambil kritiknya, mengubah dirinya, terus melanjutkan arah kehidupan manusia ke ke peradaban berikutnya. Gitu. Menurutku itu sih pendapatku ya. Tapi memang perspektifku agak cukup optimistik lah terhadap manusia ini sendiri gitu. Tapi itu pendapatku aja. Udah itu aja. Makasih Bill udah mau dengerin. Udah mau didengarin. Siap. Semangat globalis kakek ini balik lagi ya, di. Sepertinya udah lama banget nih nahan-nahan semangat globalisnya ini lah. Oke, teman-teman, gimana nih? Ada yang mau menanggapi Guntur atau menanggapi aku gitu ya? Atau mau ada pertanyaan gitu tentang tadi yang sudah aku paparkan? Sok banget nih. Kita terbuka ya di sini diskusi soalnya.
Ini sih Bill, dari materi yang kemarin dibagi itu kan ada yang nge-state kalau misalnya dari kebijakan EU ini Afrika dirugikan. Nah, itu sih masih belum clear sih. Kalau dari itu gimana ya? Boleh dijelaskan lebih lanjut, makasih. Oke, thank you udah pertanyaannya. Ya menarik sih tentang ini ya. Jadi gini, negara yang sebenarnya ini secara nggak langsung sih, cuman banyak banyak aku bilang banyak hal di dunia ini yang emang mau secara sengaja dan tidak sengaja, mau secara langsung dan tidak langsung itu merugikan benua Eropa as a whole gitu. Kayak inilah contohnya kebijakan-kebijakan gimmick kayak apa sih, jangan pakai sedotan gitu, atau kayak ya jangan pakai sedotan plastik lah gitu. Padahal sumber sampah plastik itu 80% dari industri, sedangkan sedotan plastik itu cuma nggak nyampe 1% setahu aku. Nah, kebijakan yang merugikan Afrika yang disebut di pre-read materialnya itu ini sih lebih banyak ke itu tadi. Pertama yang industri perikanan dan agrikultur gitu. Itu emang kebijakan Uni Eropa yang dari zaman batu gitu lah ya, dari tahun awal-awal banget ada Uni Eropa. Itu kan itu overproduksi, ketika overproduksi dijual dengan harga murah sehingga bisa memonopoli gitu pasar lain. Nah, masalahnya Afrika tuh kan salah satu yang masih jadi tumpuan itu selain ya, industri mereka, bukan industri sih ya, ekonomi agrikultur adalah ekonomi perdagangan mereka kan. Afrika itu di tahun 2000-an 2010-an itu mereka sangat bergantung, cukup bergantung sih, bukan sangat bergantung, cukup bergantung dengan kerjasama dengan negara lain gitu. Dan karena dan aku nambah juga sih, karena Uni Eropa ini sebagai suatu entitas yang tadi aku bilang bisa kebijakan luar negerinya itu komunal gitu ya. Jadi nggak bisa misalkan Prancis mau melakukan sebuah kerjasama dengan Senegal misalkan, itu kemungkinan besar bakal di veto lah oleh Jerman lah atau oleh negara-negara lain sih. Gitu sih kira-kira. Aku nggak bisa ngejawab secara langsung karena aku juga belum dapat referensinya yang jelas sih. Aku cuma baca dari sumber-sumber sekunder kayak berita atau kolom opini gitu sih, Ram. Sip, sip. Lanjut teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi, berdiskusi lagi, sok banget. Mungkin mau tentang gimana merumuskan solusi Uni Eropa ke depan. Ini jadi kayak MUN ya kita ya. Udah cukup maju nih. Unisan kan udah bahas-bahas MUN ya, udah nggak bahas-bahas kajian-kajian lagi. Eksistensialisme gitu mah udah lewat nih, sekarang bahasnya politik dunia. Sok. Oh iya tuh, harusnya diajak ya. Harusnya diajak dah Jimun sih kemarin nih. Lupa. Aduh. Sok-sok yang mau menanggapi gitu. Boleh banget. Boleh di chat atau ngomong langsung, sok. Atau oke, mungkin belum ada ya. Mungkin teman-teman dari sekretariat sebelah nih, ada yang mau menanggapi lagi selain Guntur. Atau dari ruang E04 juga nih. Dari MG ada yang mau menanggapi juga mungkin. Sok banget. Oke, dari Salman Marif di chat ya. Jika tren Euroskeptis berlanjut sampai akhirnya EU bubar, kira-kira dampaknya apa terhadap Eropa dan dunia, terutama Indonesia? Oke, makasih Salman. Ini menarik sih.
Eh jadi eh kalau EU bubar, menurutku yang bakal terpengaruh pertama tuh Jerman sih. Jerman sama Prancis lah ya. Sama mungkin Itali sih. Belgia, Belanda, sama Luxembourg itu negara-negara yang pertama kali terdampak gitu ya. Kemungkinan sih mereka bakal kehilangan hegemoninya terhadap Eropa gitu. Jadi kemungkinan mereka nggak bisa menjalankan kerjasama gitu dengan negara lain gitu di Eropa secara mudah gitu dibandingkan dengan yang ada sekarang gitu. Selanjutnya kalau buat Indonesia, menurutku Uni Eropa nggak banyak membantu Indonesia sih ya, karena kerjasama internasional kita dengan negara Eropa itu nggak terlalu banyak sih. Paling dalam bidang budaya, dalam skala kecil juga kayak otomotif kita paling Jerman gitu. Prancis aja di Indonesia nggak ada. Lalu dana stimulus itu kan juga bukan dari Uni Eropa, kita dana stimulus itu dari Bank Dunia gitu kan. Industri otomotif kita dari Jepang, lalu ya paling nggak bakal pengaruh banyak sih mungkin kalau ke Indonesia. Cuman kalau ke dunia kalau ke dunia gini, nggak bakal ada satu super power, gimana ya, Amerika itu super power, Uni Eropa itu hampir super power ya, jadi nggak bakal ada lagi hampir super power yang ada di dunia lagi karena Uni Eropa bubar gitu kan. Dan tadi yang terdampak parah sih bakal ke Jerman, Prancis, Itali, Belgia, Belanda, Luxembourg. Mereka nggak bakal dengan mudah menjalin kerjasama dengan negara lain lagi gitu. Karena justru selama ini yang dan mungkin ekonominya bakal agak slow down gitu ya dari Prancis, Jerman, dan tadi yang aku sebutkan. Karena ya itu mereka kan selama ini dapat benefit kan dari Uni Eropa gitu. Dan mungkin justru itu negara-negara kayak Portugal, Yunani gitu, mereka mungkin akan lebih sejahtera kalau tidak ada Uni Eropa gitu. Gitu, Saman. Gimana? Kita jawab. Samannya mana? Oke, ada. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi lagi nih? Kita nunggu Charlemagne baru. Aku nggak bisa bilang Charlemagne berhasil juga sih, Was, karena dia itu kan cuman menggabungkan Prancis Raya gitu ya, Jerman Barat sama Italia Utara gitu, sama sebagian Iberia gitu. Jadi nggak berhasil juga. Dan itu kan dia setelah Charlemagne meninggal, itu kan kekaisaran dibagi 3 antara anak-anaknya. Jadi kekaisaran Prancis, kekaisaran Jerman, sama kekaisaran Italia itu enggak, Italia itu bubar, habis itu bubar gitu. Jadi enggak juga sih menurutku. Itu tadi mungkin kayak yang disarankan oleh Guntur gitu, lebih baik kita lebih banyak buat coba kita ini sih perbaiki aja gitu Uni Eropa. Mendingan sekalian jadiin konfederasi, atau ya udah nggak usah jadi atau ya udah nggak usah ada gitu, karena ya jadinya posisi tidak jelas gitu kayak tadi. Jadinya cuma membenefit negara-negara yang bahkan di Eropa aja bisa ada kesenjangan gitu kan, bisa benefit negara-negara kayak Prancis, Italia, Jerman, ada Belanda, Belgia, Luxembourg. Tapi yang negara-negara seperti mungkin Kroasia nih yang baru masuk gitu, itu mungkin mereka bakal rugi gitu, bahkan kayak Yunani yang ada gitu sih, Was, kalau menurutku. Bukan Rusia. Tadi aku emang ngomong Rusia. Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg. Rusia tuh bukan Uni Eropa tapi dia Council of Europe. Apa tadi aku salah ngomong ya, Mas? Sip. Iya, Uni Eropa ini juga salah satu apa ya? Mereka tuh agak-agak Rusia skeptis, entah kenapa ya, karena mungkin masih ada bawa-bawaan dari
Pakta Warsawa zaman dulu dan NATO. Tapi waktu dulu invasi Rusia terhadap Ukraina itu kan sempat intervensi kan. Dan itu bisa dibilang cukup fuck up lah ya, karena bakal kelihatan gitu Uni Eropa main-main di politik internasional, padahal kan harusnya mereka nggak main-main di politik internasional gitu. Makanya itu yang dibilang tadi von der Leyen kenapa dikritik mau membuat Army of Europe, karena itu tadi kalau misalkan ternyata ya itu bermain politik internasional bisa backfire gitu kira-kira. Gitu sih kira-kira Mas. Gimana teman-teman, ada mungkin yang mau nanya atau mau diskusikan lagi? Mungkin aku tunggu sampai jam sip, insya Allah. Kan Eropa juga dibikin buat menguntungkan Eropa. Emang kita Indonesia kerugiannya apa pada guys, kerugian ya Kak pada nyatanya dengan mereka yang nggak jelas. Enggak sih, Shell tadi aku bilang kita tuh nggak diuntungkan dan nggak dirugikan sih secara langsung ya. Walaupun mungkin menurutku sedikit dirugikan karena kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa itu setahu aku nggak terlalu mulus ya. Paling yang aku bahas itu ini di antara negara-negara Eropa itu sendiri sih, gimana mereka bisa mungkin istilahnya tidak akur satu sama lain gitu ya di internal mereka. Ya itu tadi misalkan bisa-bisanya Yunani nggak dibantu gitu, lalu kontestasi power di dalam Uni Eropa gitu. Kayak kalau kita lihat gitu, mantan Perdana Menteri Belgia sekarang jadi Perdana Menteri Belgia sekarang jadi presiden ketua Komisi Eropa gitu kan. Terus dulu mantan Perdana Menteri Belgia yang lain jadi member of European Parliament gitu, anggota Parlemen Eropa. Terus ya itu Angela Merkel menghegemoni Eropa dengan Uni Eropa gitu. Jadi ya itu kontestasi kekuasaan tanpa akuntabilitas gitu sih. Jawab itu. Iya, sip, betul. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya? Mungkin kalau nggak ada aku tunggu sampai jam 21.25 mungkin ya. Silakan. Bil mau nanya dong. Ya, silakan calon HI. Ya. Jadi kayak apa sih? Gue tiba-tiba kepikiran gitu, kayak misalkan kita ngomong sejak gue barusan baca surveinya Eurobarometer, kalau misalkan dari setiap tahun tuh kepercayaan terhadap EU tuh ya emang konsisten turun, dan kita bisa ngelihat kalau memang kekuatan EU tuh bakal nurun terus, entah suatu saat bakal sampai bubar atau kapasitasnya berkurang, gue nggak tahu, tapi yang pasti menurun secara konsisten. Lu kepikiran nggak kira-kira ada nggak sih kayak dampaknya dia terhadap gue nggak ngomong sektor ekonomi Eropa total sih, lebih ke arah korporasi-korporasi multinasional yang ada di Eropa kayak Airbus, Arianespace kayak gitu-gitu. Menurut lu dampaknya bakal gimana sih? Oke. Thank you, Bar. Ya itu ya. Jadi Uni Eropa ini bagus secara ekonomi gitu ya, buat pasar bebas Eropa dan buat currency yang sama. Menurutku itu mempermudah terjadinya transaksi jual beli gitu kan. Tapi buat korporasi multinasional itu menurut gini, setauku buat mendaftarkan suatu perusahaan di Uni Eropa itu agak sulit gitu, Bar, karena dulu tuh ini Schneider Electric sama perusahaan Honeywell kalau nggak salah mau di Eropa, mau mendaftarkan kantor di Uni Eropa tuh agak susah gitu. Sedangkan sama ini
apa ya, pokoknya ada perusahaan lain juga, aku lupa, kok jadi lupa ya tadi, pokoknya Honeywell sama Schneider Electric tuh mau merger gitu kan, dan ditaruh kantor di Uni Eropa, didaftarkan di Uni Eropa tuh malah susah. Sama apa ya, perusahaan lain aku lupa, pokoknya satunya lagi. Nah itu pokoknya menurutku setauku agak dipersulit gitu. Jadi justru kalau misalkan Uni Eropa bahkan sampai bubar misalkan, itu justru menurutku buat pembentukan perusahaan dan ekspansi bakal lebih mudah sih, walaupun ya tadi jadinya pasarnya mungkin kurang bebas, lalu currency-nya yang digunakan berbeda gitu sih Bar, dari yang aku baca sih tadi. Oh iya, Microsoft itu sempat didenda sama European Union gara-gara apa ya? Ini tuh aku kurang baca juga, cuman perusahaan itu setahu aku nggak terlalu suka ada di European Union gitu. Makanya kenapa perusahaan itu pada punya kantornya itu di Norwegia gitu. Karena setahu aku Norwegia itu kan nggak masuk ke EU ya, cuman masuk ke European Economic Zone. Jadi mereka dapat benefitnya ekonomi bebas, tapi nggak mesti ikutan perusahaan ekonominya, peraturan ekonominya Uni Eropa gitu. Itu sebenarnya. Oke, mungkin Bill, oh ya, lanjut lagi. Kalau misal tadi kan yang lu bilang contohnya Microsoft sama Honeywell itu kan lebih ke arah korporasi-korporasi yang mau ekspansi ke Eropa. Jadi yang tadi gue di awal kepikiran tuh yang korporasi yang basisnya itu adalah kooperasi antar negara di Eropa. Itu gimana? Oke. Aku itu setahu juga kalau itu kan yang tadi itu kan yang merger gitu kan, yang merger atau yang mau menaruh kantor di Uni Eropa. Cuman setahu kalau misalkan perusahaan yang di itu tuh tadi kan ada apa ya, kompetisi intra Uni Eropa kan, antar negara gitu. Nah justru menurutku kalau misalkan perusahaan yang udah ada gitu, kemungkinan sih bakal aku nggak bisa bilang bakal berubah, bakal tambah bagus, tambah banyak gitu revenue-nya, atau bahkan tambah nurun. Tapi yang jelas ketika Uni Eropa bubar, maka nggak akan ada kebijakan kompetisi Uni Eropa yang sekarang ada gitu. Nggak bakal ada free market, mungkin free marketnya Uni Eropa yang sekarang udah ada gitu sih. Tapi bisa juga karena kan sekarang kompetisinya itu diregulasi kan oleh Uni Eropa. Mungkin ketika regulasi dihapus, malah mereka bisa dengan bebas berinovasi dan berekspansi sampai gila-gilaan gitu sih. Jadi aku bilang bakal berubah, tapi aku nggak bisa bilang itu ke arah yang positif atau negatif itu. Karena aku bukan HI, bukan anak ekonomi juga. Oke, sip, makasih. Ya, Kak, terus aku mau nanya. Sok. Terus pandangan kakak gimana seharusnya Uni Eropa sekarang? Kan soalnya maksudnya supaya purpose awal dia dibentuk itu bisa tercapai, misalnya kayak reducing political tensions, yang malah sekarang mengarah juga ke economic issues kayak increasing of unemployed people gitu kan. Terus malah ada yang bilang dengan adanya beberapa negara Uni Eropa punya currency sendiri, nggak pakai euro gitu, itu malah lebih bisa menghindarin inflasi. Iya betul. Itu tadi aku bilang. Kalau pandanganku ke Uni Eropa ya pertanyaannya. Menurutku gini sih, Uni Eropa ini satu hal yang menurutku apa ya, bagus dalam konsep tapi dalam pelaksanaannya kacau gitu. Karena konsepnya bagus gitu kan, mereka mau menyatukan Eropa menjadi superpower lagi, ya walaupun artinya kolonialisasi lagi mungkin nanti. Sekarang juga udah mungkin gak kolonialisasi tapi hegemoni ya terhadap negara-negara Afrika gitu ya. Konsepnya bagus gitu, mereka mau mengumpulkan kekuatan gitu untuk menjadi kekuatan super gitu, dan punya tadi ekonominya tuh bagus, tapi secara politik menurutku ya buruk gitu kan. Akhirnya pertama secara politik buruk, kedua tapi ekonominya itu yang aku bilang bagus itu cuman free marketnya sih. Kalau masalah satu currency antar negara Eropa tuh bisa jadi masalah karena yang tadi kayak kejadian negara di Yunani gitu, bisa-bisanya ada negara yang lagi krisis tapi nggak dibantu karena banyak negara-negara lain tuh
nggak bermasalah gitu, karena kan ketika mata uang sama, maka nilai mata uang itu kan harus diregulasi. Regulasi nilai mata uang itu bergantung pada bank pusat, dan bank pusatnya itu adalah bank pusat Eropa yang notabene dikuasai oleh ini, bukan dari fakta tapi ini opini, dikuasai oleh Prancis dan Jerman gitu. Jadi dan Belgia ya. Jadi kebanyakan ya ini sebenarnya sama kayak PBB, sama kayak ya organisasi internasional lah ya sebenarnya. Ya jatuhnya yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan kalah, kecuali ada reformasi. Nah, buatku lebih baik Uni Eropa ini tetap bertahan tapi diperjelas gitu. Mendingan ya udah, kalau mau jadi aliansi politik dalam bentuk konfederasi, buatlah konfederasi Eropa gitu. Konfederasi Eropa secara keseluruhan, yang dimana setiap anggotanya itu ikut. Ya kayak sekarang kan Serbia nggak ikut, Rusia nggak ikut, terus negara-negara kecil kayak Andorra, Monaco itu nggak ikut. Ya udah suruh ikut aja lah sekalian gitu. Jadi benar-benar jadi aliansi Eropa yang benar-benar aliansi gitu, bukan aliansi konfederasi, bukan kayak sekarang kan semu gitu, cuman jadi kayak tadi dibilang oleh Tony Blair gitu kan, kontestasi kekuatan tanpa akuntabilitas gitu. Menurutku gitu, Cel. Oke, Kak. Oke, makasih, Cel. Yang lain ada yang mau bertanya dan berpendapat atau berdiskusi gitu? Mungkin aku tunggu sampai 21.35 ya. Gagal ya. Coba mungkin kita balik ya, Mas. Kan sekarang nih banyak yang bilang nih presiden nih kita gagal kan. Kok masih bisa menjabat gitu ya? Ya itu, orang menurutku gagal tapi orang masih suka dengan status quo gitu loh. Ya ini bahasanya jadi ke sini kan. Ya status quo ini apa ya? Jadinya gimana sih, orang-orang tuh kan pasti nggak gini, orang-orang pengen perubahan tapi nggak pengen berubah. Orang-orang pengen ada ABCDE tapi nggak pengen ada, merekanya nggak pengen berubah gitu dengan kebiasaan lamanya. Jadi menurutku emang di sini mungkin emang ada yang bilang oke, Uni Eropa gagal gitu, tapi ya mereka nggak mau mengubah status quo yang ada gitu. Mereka nyaman dengan, terutama mungkin ya ini kan, terutama karena Uni Eropa dihegemoni oleh Jerman dan Prancis gitu. Jadi Jerman dan Prancis kan mereka nyaman gitu dengan Uni Eropa gitu. Kalau ide yang di sini bilang bagus, kenapa belum diterapkan? Aku nggak tahu sih ya, ya namanya politik gitu kan. Berapa banyak sih ide bagus di politik diloloskan ke pemerintahannya gitu kan. Nggak tahu juga sih. Ya itu tadi, kalau menurutku balik lagi ke hegemoninya Jerman Prancis gitu. Jadi ya menurutku masih tergantung dengan Jerman dan Prancis gitu, karena negara-negara kayak Kroasia, negara-negara kayak Hungaria ya nggak ya, Slovenia gitu ya, mereka masih bergantung dengan apa, karena mereka butuh pasar bebasnya gitu. Walaupun Norwegia nggak usah ikut Uni Eropa tapi dapat pasar bebas gitu, entah kenapa mereka join ya. Padahal Uni Eropa itu tiap tahun tuh ada iuran dana yang cukup besar gitu ya. Aku nggak tahu berapa, cuman kalau nggak salah tiap tahun tuh puluhan juta dolar gitu. Tak kenapa juga ya, mungkin mereka suka dengan status quo. Dan terakhir, baik dunia dengan Uni Eropa atau tanpa Uni Eropa? Menurutku kalau bentukannya kayak sekarang lebih baik tanpa sih. Mungkin kita bisa ngelihat Eropa yang sedikit lebih bersaing gitu ya dibandingkan dengan sekarang. Bisa melihat mungkin Yunani tanpa adanya konflik gitu ya. Mungkin kita nggak bakal ngelihat Jerman dan Prancis semaju sekarang gitu. Lebih menarik sih menurutku. Tapi kalau lebih baik atau lebih enggaknya aku nggak tahu sih, cuman aku bisa bilang lebih menarik aja kalau sekarang. Soalnya menurutku sekarang cukup membosankan sih ya, powernya ya negara-negara yang dari zaman dulu super power juga, dan powernya negara-negara yang dari zaman dulu suka mengkolonialisasi dan mengimperialisasi gitu. Jerman, Prancis, Inggris, Itali, gitu-gitu lagi. Itu sih Was kalau menurutku. Gitu sih. Thank you Was
aku jadi berpikir juga ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya atau berdiskusi lagi, mungkin aku tunggu sampai 21.38 gitu. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri aja gitu ya. Kebijakan kan nggak dilaksanakan berdasarkan Nabil bilang itu menarik atau enggak. Berdasarkan yang berkuasa sih, Mas. Makanya aku cuma bilang itu menarik sih, nggak bilang itu lebih baik atau enggak. Jadi ya aku nggak tahu sih kalau baik atau enggak ya. Cuman kalau boleh subjektif dikit, aku bakal bilang lebih baik sih. Gitu. Walaupun aku bukan ekonom sih. Ya, kabar. Kenapa lebih baik, Bill? Tadi sih yang aku bilang mungkin persaingannya bakal lebih menarik gitu antara negara-negara Eropa. Mungkin bakal ada tensi-tensi yang tidak diperlukan gitu kayak antara Prancis dan Jerman itu. Karena kan Uni Eropa ini kan satuan polisi kan tergabung gitu kan dalam Europol. Jadi terus militernya juga mereka nggak lebih sering buat adanya apa sih kebersamaannya gitu dibandingkan dengan tensinya. Dan ya Eropa ini kan relatif stabil gitu kan dibandingkan dengan daerah lain gitu yang nggak punya semacam Uni Eropa. Secara kedamaian mungkin akan lebih buruk sih, memang bakal mungkin ada tensi-tensi lagi dan segala macam gitu sih. Jadi kalau nanya lagi, Sobat Jikung satu agenda EU tentang legalisasi LGBT, pendapat kakak tentang EU yang mendorong ideologi fair terhadap negara-negara lain. Menurutku itu salah satu konsekuensi masuk EU sih. Kayak gimana ya? Walaupun gimana? Jadi kayak kita mau masuk ke suatu tempat gitu. Ya walaupun ini nggak usah samain sih, cuman emang kan EU itu mendorong gimana? EU itu ada salah satu nilai yang mereka bawa adalah progresivisme kalau aku nggak salah. Jadi LGBT itu kan dianggap sebagai satu hal yang progresif gitu kan. Jadi ketika mereka mendorong ideologi itu untuk diterapkan, ya itu dibalikan lagi ke negaranya gitu. Apakah negara siapa atau enggak? Ketika diterapkan di Polandia, negara yang notabene sangat konservatif gitu, atau di Hungaria enggak sih? Di Polandia lah ya, yang cukup konservatif. Itu bakal susah sih karena ideologinya nggak bakal masuk gitu. Atau di Jerman yang sekarang ini kan masih dikuasai oleh CDU gitu. Tapi mungkin kalau di Prancis, di Inggris, di Italia enggak ya? Di Perancis, di Inggris lah yang mudahnya itu bakal lebih mudah diterima gitu. Mendorong ideologi-ideologi yang mereka mau tanamkan sih menurutku ya emang itu salah satu konsekuensi masuk EU sih, walaupun nggak bisa aku benarkan juga karena soalnya bingung sih ya, EU ini tuh mereka mau menjadi sebuah negara besar gitu atau sebuah kekaisaran besar yang berarti mereka bisa mengontrol negara yang ada di bawahnya, tapi mereka nggak mau jadi negara karena mereka yang itu nggak jelas kan bentuknya. Jadi aku bingung juga sih sama pertanyaan ini. Jadi ya mereka kalau jadi kaisaran ya udah jadilah kaisaran gitu loh, langsung aja mereka hegemoni langsung negara-negara yang ada di bawahnya gitu kan. Tapi sekarang kan nggak, posisinya Uni Eropa itu cuma sebagai aliansi doang gitu, jadi nggak jelas jatuhnya gitu sih, Taman. Negara-negara di luar EU ya, menurutku nggak ngaruh juga nggak sih, karena kan mereka gini sih, kalau penanaman ideologi itu terhadap internal mereka gitu kan, ya itu silakan aja gitu kan, ya itu urusan lo. Kalau di luar situ ya mungkin akan bermasalah dengan negara-negara Arab gitu. Negara-negara Arab yang ya tau lah kita ya. Tapi selebihnya kalau ideologi seperti itu ya bakal ngaruh sih ke berbagai hal, ke politik internasional, ke kebijakan ekonomi gitu. Jadi ya biasanya kan emang ekonomi sejalan dengan politik gitu ya. Jadi pendorongan ideologi ini bakal berpengaruh sih menurutku. Makanya mungkin nanti ketika agenda ini sudah berhasil didorong gitu ya di negara-negara Uni Eropa, kedepannya mungkin akan jadi lebih sulit gitu. Mungkin ya tadi misalkan untuk negara Arab gitu ya untuk bisa bekerja sama gitu dengan Eropa, mungkin karena hal LGBT-nya gitu. Teman itu kan contoh aja gitu. Gitu, Saman. Yuk, mantap. Sip. Ada yang mau berdiskusi lagi mungkin? Sok banget.
Masih aku tunggu aja ya. Siapa tahu ada yang mau. Oh ya, sekarang Was. Lu dukung maksudnya kan lu lu dukung integrasi ini enggak Bill politik dalam skala lebih besar gitu, enggak cuma Uni Eropa. Oh, ya Atau kayak enggak dalam bentuk Uni Eropa gitu secara umum ya. aja. Kayak borderless country gitu ya, Mas ya. Yang apa sih? Enggak borderless country. World without country gitu atau gimana? Yang konsepnya yang diajukan. Iya, integrasi politik yang lebih besar. Misalnya PBB Uni gitu. Eropa kan dalam bentuknya sekarang enggak kuat ya. PBB gitu ya. Integrasi Uni. Ya, PBB misalnya. Menurutku ya plus minus sih, cuman aku lebih setuju ke plus karena itu memperkuat itu tadi ekonomi, lalu penyelesaian isu-isu HAM walaupun itu idealis lah ya. Kita tahu lah berapa banyak isu kemanusiaan yang nggak diselesaikan oleh PBB gitu. Terus ya itu pertukaran budaya tuh jadi lebih cepat gitu, atau hal-hal yang kayak gitunya sih, kayak pertukaran budaya, lalu pertukaran teknologi, pendidikan. Tapi ya paling kurangnya jadi adanya superpower gitu sih, Mas. Walaupun ya maksudnya gimana ya, semakin dengan adanya panggung politik internasional gitu, kayak tadi integrasi politik kayak semacam PBB, negara-negara superpower itu bisa makin mengeksekusikan powernya gitu, kayak Dewan Keamanan PBB lah ya, kita lihat gitu sih Mas menurutku. Enggak, maksudnya secara umum kan secara umum manusia itu sekarang kalau secara politik mengorganisasikan dirinya dalam level negara bangsa kan. Ya, betul. Ya, negara bangsa yang lebih kuat. Nah, lalu menurut lu apakah lebih baik harusnya ini lebih terintegrasi gitu, maksudnya negara dunia atau negara di luar basis bangsa. Ya, oke. Gue bisa bilang iya dan enggak sih, karena kalaupun mau iya, otonominya tuh harus jelas gitu, dan desentralisasi itu harus jelas. Kan nggak mungkin kita mengontrol satu bumi dengan berbagai macam orang-orang yang berbagai macam budaya, ideologi, kebiasaan, keadaan geografi dan segala macamnya gitu kan. Tapi positifnya ya kemungkinan besar dengan adanya persatuan dunia dalam bentuk tadi, misalkan politik dunia global gitu ya, mungkin bakal ya tercapai lebih mudah. Aku nggak bilang langsung tercapai, lebih mudah tercapai perdamaian dunia. Lalu integrasi dari teknologi, ekonomi aku nggak bisa bilang sih, karena kan ekonomi juga ada komponen internasional. Cuman teknologi, riset, pertukaran budaya mungkin bakal lebih cepat juga, tapi sayangnya bakal lebih sering terjadi asimilasi gitu. Jadinya kemungkinan kalau misalkan satu negara besar dunia bakal hilang gitu ciri khas budaya-budaya yang ada gitu, karena semuanya terasimilasi dan terakulturasi. Jadi kalau buat tatanan politik menurutku bagus gitu, asalkan desentralisasinya jelas, karena kalau enggak bakal terpusat banget, dan terpusat banget itu banget gitu. Karena kan nih ngomongin dunia gitu, kalau ngomonginnya cuma negara seukuran Singapura ya tersentralisasi di kota Singapura gak apa-apa, tapi Indonesia aja tersentralisasi Jakarta udah buruk gitu kan. Gimana kalau satu bumi tersentralisasi di suatu tempat aja gitu. Menurutku gitu sih Mas. Tapi maksudnya kita bisa ngelihat misalnya Cina 1 miliar lebih, India juga. Berarti kan setidaknya memerintah sepertujuh dunia secara sentralistik itu mungkin kan. Dan baik, maksudnya, dan nggak tahu sih baik, tapi setidaknya industrialisasi Cina berhasil gitu misalnya. Oke, iya betul. Tapi tahu kan Mas, populasi People's Republic of China itu ada garis populasi tau kan, yang membagi 94% penduduk Cina itu di mana. Jadi iya, tapi kan lu memerintah orang, Bill, bukan memerintah daerah. Iya. Cuman maksudnya ya udah nggak peduli dong. Kalau menurutku walaupun ada garis populasi itu. Kalau menurutku ya nggak tahu ya, aku nggak pernah ke China, aku nggak terlalu mendalami. Cuman
menurutku yang maju di Cina itu memang di bagian timurnya gitu. Di bagian baratnya walaupun aku lihat infrastrukturnya terbangun, ekonominya terbangun gitu sih. Jadi sebenarnya kalau Ya, ngelihat itu ya bisa sih, harusnya sih. Bisa sih. Cuman ya itu jadinya tersentralisasi kan sebenarnya di daerah Shanghai dan daerah Beijing gitu. Daerah Hong Kong juga gitu. enggak, maksudnya yang menghalangi pemerintahan dunia itu bukan constraint teknologi sosial atau teknologi, maksudnya bukan constraint teknologi kita kan. Kalau kita mau bisa kan ya, Bisa, walaupun tersentralisasi, bisa. terdesentralisasi, Bisa. ya kan. Memang bisa. Nah, maksudnya dan yang negatif yang lu bilang akulturasi kah itu kan ya mungkin aja pemerintah tanpa akulturasi, pemerintahan tanpa, maksudnya Indonesia gitu. Indonesia masih banyak suku budayanya. Ah iya. Iya sih. Atau India banyak betul. bahasa. Iya, masih bisa sih. Masih bisa sih. Tapi kalau ngelihat apa ya? Sebenarnya nggak tahu sih ya. Ini aku skeptis aja sih. Cuman jatuhnya bukan akulturasi, malah genosida budaya gitu, kayak jatuhnya kayak di Amerika gitu, walaupun bukan akulturasi lagi ya, jatuhnya genosida budaya gitu. Orang-orangnya dibunuh, budaya dibunuh gitu, diganti dengan whitewashing lah ya, dengan orang-orang Eropa gitu. Kok lompat ke situ? Gil? Nggak, maksudnya satu hal yang gue pengen, yang gue takutkan sih, teman, kalau akulturasi selalu ngomong benar juga sih mas, nggak bermasalah juga sih sepertinya. Ya nggak bermasalah sih sebenarnya, setelah gue lihat. Ya maksudnya apakah tren integrasi sistem politik, maksudnya sistem ekonomi kita udah terintegrasi banget ya, pasar global gitu. Udah, pasar global udah terintegrasi. Ya banyak perusahaan multinasional juga kan. Tuh. Ya kenapa nggak kita punya ekivalen perusahaan multinasional yang ada di ekonomi kita, di sistem politik kita gitu. Ada ASEAN tapi nggak sekuat perusahaan, maksudnya nggak sebanding kita bandingin perusahaan nasional dengan perusahaan multinasional sama negara bangsa dengan asosiasi negara bangsa ini ya kan. Iya, betul. Apa karena ini nggak sih mas, orang-orang itu gini, kalau ekonomi kan, ekonomi kapitalis kita kan tujuannya sama gitu, orang-orang pada pengen kaya gitu kan, dan ya nggak tahu sih ya, ini mungkin analogi salah sih, cuman menurutku ekonomi itu satu tujuan itu, sedangkan kan kalau politik itu tujuannya adalah power kan, kekuatan. Jadi ya orang saling bunuh-bunuhan demi power itu gitu sih. Ya aku lihat gitu sih mas, mungkin Gimana? Kita nggak melihat integrasi politik yang sebesar integrasi ekonomi karena politik itu soal bunuh-bunuhan. bukan gitu. soal kekuatan sih. Kekuatannya tuh kekuatan apa ya? Ya kekuatan politik sih, apa ya bahasanya? Kekuatan politik sih. Sedangkan ekonomi itu keuntungan sih ya. Keuntungannya dalam bentuk moneter gitu, kebanyakan. Gitu sih mas. Maksudnya gue lihat di ekonomi ya, orang punya tujuan sama ya, sama-sama pengen kaya gitu, dibandingkan dengan di politik semuanya sama-sama pengen memimpin, tapi kan ya punya ABCDS masing-masing gitu. Mungkin bisa dikoreksi mas. Ya maksudnya kalau ekonomi kan juga kepentingan yang saling bertentangan juga kan sama dengan politik, dan sumber daya juga terbatas di ekonomi ya kan. Iya sih ya. Satu tujuan ya maksudnya bisa dibilang ya, lu bisa bilang misalnya ingin kaya, tapi kan kalau dalam asumsi ekonomi nggak berkembang kan, ekonomi nggak berkembang ya, ekonomi juga zero sum game kan. Kalau ada yang menang pasti ada yang kalah kalau ekonomi nggak berkembang ya. Apa ya, nggak ada kenapa kita jatuh di dalam equilibrium ini, Bill. Kenapa kita jatuh dalam dunia yang multipolar, multikutub, banyak negara bangsa gitu kan, banyak kekuatan-kekuatan regional, bukan dalam satu, bukan lebih terdefragmentasi lagi gitu. Kenapa pecahnya jadi banyak?
Jadi ada 160 negara. Iya. Yang aku ini salah satu materi yang dibawa oleh Ian Bremmer juga sih. Dia kan ahli geopolitik juga ya. Dia purpose bahwa sekarang ini kita udah masuki ke dunia G0 gitu, ketika udah nggak ada kekuatan super gitu kan. Maksudnya super power, bener, nggak ada kekuatan super gitu. Cuman aku juga nggak paham sih, maksudnya ya pasar global kita bisa terintegrasi gitu, cuman kenapa politik nggak terintegrasi? Ya apa karena mungkin kalau aku bisa mikir gini sih mas, ekonomi itu gimana? Semua orang butuh duit gitu ya, tapi nggak semua orang butuh kekuatan ya sih. Nggak tahu sih, itu dari pandanganku sih, karena nggak semua orang butuh berpolitik gitu. Banyak orang yang udah malas dengan politik juga, jadi kayaknya cuma butuh buat makan gitu ya. Nggak tahu sih, ini gue dari pandangan kiri banget. Ya. Gimana Bar? Pandangan gimana ya? Pandangan gua ini ngomong goblok aja ya. Pandangan ekonomi setiap orang tuh sama gitu loh. Semua orang Iya. tuh pengen makan. Semua orang Orang pengen pengen makan. kaya, pengen Semua orang makan, pengen pengen kaya, pengen hidup menyenangkan. Udah, pandangan ekonomi semua orang tuh sama. Cuman kalau lu ngomongin pandangan politik, ada yang pengen, gue pengen gue punya power membawa nama agama gue. Gue pengen punya power Iya. membawa komunisme. Gue pengen punya power membawa Iya, ini iya. itu. Ya, politik emang dari dasarnya kepecah. Ekonomi dasarnya ya lu berkembang, pengen punya duit, pengen punya makan, pengen punya mobil, punya ini itu. Betul. Politik pecah banget. Lebih mudah bikin perusahaan multinasional dan merger perusahaan multinasional kan dibandingkan dengan merger negara anjing. Ya kenapa nggak entitas politik dikelola seperti entitas ekonomi? Kenapa nggak ada perusahaan negara bangsa? Kayak apa ya? Indonesia jadi perusahaan gitu maksudnya. Ini apa ya? Kayak buku apa ya? 84 ya? Bukannya. Aduh. Udah beda pandangan gitu loh, Was. Kalau lu ngomong politik tuh. Karenanya gue nggak tahu. Tapi kalau lu lihat sekarang, politik tuh pecah. Ya tapi lu bisa banyak kan perusahaan-perusahaan yang punya prinsip politik bahkan sekarang. Tapi motif utamanya perusahaan apa? Motif utamanya Ya, perusahaan maksudnya, tuh apa? Ekonomi kan. Tetap balik ke uang lagi. Motif politik tuh power. Enggak, masalahnya mau dimanapun lu pasti ketemu threat of ekonomi, Bar. Iya juga sih. Lu mau kekuasaan gitu misalnya. Kayak gimana, Bil? Ya sama sih, aku masih dengan mungkin sama kayak Akbar sih ya, kayak ya itu kayak orang tuh pertama nggak semua orang tuh butuh kekuasaan gitu ya, nggak semua orang mau jadi presiden gitu kan. Tapi dan kalau mau jadi presiden kan bisa ada yang jadi presiden yang diktator, jadi presiden yang agamis, jadi presiden yang nasionalis, jadi presiden yang jadi presiden yang konservatif, jadi presiden yang liberalis misalkan kan, beda-beda, apalagi masih beda-beda itu. Sedangkan sekarang orang ya nggak usah ngomong inilah, nggak usah ngomong ekonomi kanan kiri, ekonomi atas bawah lah, kanan kiri ya. Kita manusia secara dari lahir kan ya udah rakus sendiri gitu kan, maksudnya manusia secara dilahirkan rakus gitu. Jadi mau sekiri-kirinya kita tetap kalau misalkan kita kelaparan butuh duit gitu. Dan ketika kita udah dapat yang kita butuhkan, kita mencari kepuasan lain dengan satu, yaitu bisa dengan power, bisa dengan duit gitu kan. Ya tergantung larinya kemana gitu teman. Ya itu, manusia dari lahir dilahirkan serakah gitu sih. Manusia dari lahir dilahirkan serakah gitu sih, Was. Jadi menurutku emang kalau ngomong ekonomi itu kenapa bisa bersatu ya karena manusia sama-sama pengen serakah, tapi nggak semua manusia tuh pengen memengaruhi atau memimpin atau meng-own manusia lain seperti dalam politik gitu sih, Mas. Kalau menurutku. Tapi aku juga nggak tahu kenapa gitu. Mungkin itu human nature aja gitu. Iya, Was, sampai saking pecahnya politik tuh bahkan apa ya? Ideologi politik yang anti power tuh ada. Tapi gerakan ekonomi yang anti uang tuh nggak ada, yang anti profit, anti
Ada Anti bang, keuntungan tuh nggak ada. ada bang. Apa? Dewan ini bang, Dewan Pengurus Masjid bang. Ih, Mereka anti uang bang, karena mereka kan marbot dibayar men. ya marbot dibayar, tapi kan mereka tujuan untuk Redistribusi kan. ya, Uangnya ke redistribusi. orang lain. Sebenarnya yang gue penasaran tuh ini, Mas, kan kita bisa bilang ada 100 lebih negara nih stabil lah ya kondisi sekarang ini. Nah, yang gue penasaran tuh ada nggak tatanan politik yang stabil juga gitu, selain tatanan yang kita temui sekarang. Ada equilibrium apa aja gitu, equilibrium politik apa aja yang ada di dunia ini yang mungkin. Ya kebagi-bagi Masa cuma sih. satu equilibriumnya? Bagi-bagi nggak sih, kayak dulu masih ada Politburo dunia, masih ada Pakta Warsawa dan ada NATO gitu, dan ada gerakan non blok gitu kan, dulu 3 polar gitu. Sekarang gerakan Pakta Warsawa udah bubar gitu, negara-negara komunis pun ekonominya udah kapitalis gitu kan. Jadi jadi kita kiblatnya cuma kiblat, mungkin kalau kiblat politik ya politiknya antara konservatif liberal dan sosiodemokratis sih. Jadi terpisah gitu dibandingkan dengan kiblat ekonomi kita kan ya yang penting kaya, ya enggak sih? Itu Mas tadi yang aku bilang politik dunia dulu kiblatnya kan masih ada 3 gitu, non blok, Pakta Warsawa dan NATO gitu kan. Sekarang kan gerakan non blok bubar, Pakta Warsawa gulat ya kan, orang-orangnya dibantai gitu. Terus ekonominya pada berubah jadi kapitalis gitu kan. Jadi sekarang sisanya tinggal NATO doang. Nah sedangkan NATO kan terpisah-pisah juga, ada yang liberalis, ada yang konservatif, ada yang sosiodemokratis gitu. Jadi kiblatnya politik banyak, sedangkan kiblat ekonomi kita yang penting kaya, yang penting bisa makan ya kan. Jadi nggak tahu ya, entah kenapa gitu sih Mas. Iya. Itu kan ya udah. Ya, oke. Dari Salman Ma'arif nih, perusahaan yang tadi katanya berpolitik, ya kayak pasang Pride dukung BLM, ya tetap demi tujuan uang tadi. Seandainya politik dunia dalam semalam berputar total, pasti langsung pada ngikut tatanan dunia. Gimana tuh? Oh iya, iya benar sih. Maksudnya, ya itu kan, maksudnya banyak banget yang berpolitik itu segera perusahaan kan jatuh gimmick gak sih, kayak bilangnya dukung BLM tapi masih rasis di periklanan gitu, atau bilangnya dukung LGBT tapi kaosnya cuman adanya ukurannya bentuk potongan cowok potongan cewek gitu kan, nggak jelas juga jadinya. Emang itu gimmick doang nggak sih kalau perusahaan mah, yang penting kan profit. Makanya beda gitu loh, kayak semua orang pengen profit tapi nggak semua orang pengen ngikutin ideologi Akbar misalkan yang kiri, atau ideologi Fawaz gitu yang transhumanis, atau ideologi aku gitu yang sosiotekno konservatif liberalis gitu. Oke Bar. Oh iya, salah ya. Bukan lu kiri bawah Bar. Oke, ya, off the record. Sip. Ya gitu sih. Ya, namanya juga politik sih kan. Paling gitu sih kalau dari aku. Ada yang mau nambah lagi, teman-teman? Sok. Itu aku jawab pertanyaan Sam juga udah di chat, cuman aku bahas lagi di sini. Berita-berita politik dari EU gitu ya, atau sebenarnya berita politik dunia in general, menurutku sumberku tuh, kalau aku baca sumber ada beberapa sih, dari Inggris The Guardian sama BBC, dari Amerika AP sama Reuters, dari Hong Kong SCMP itu buat jendela ke Asia Timur dan ke Republik Rakyat Cina,
sama ke India. Sama kalau buat sapu jagatnya sih The Economist sih. Wah, The Economist tuh menurutku jendela dunia parah sih. Soalnya bener-bener menurutku eh apa ya, yang nggak bisa aku dapat gitu kayak politik Afrika gitu itu bisa dapat di The Economist gitu. Gitu sih kalau menurutku. Kalau dari yang aku baca ya, mungkin ada yang punya bahan baca lain teman-teman yang bisa di-share juga. Jadi mending bubar atau asal di-clarify, dia pasti udah cukup. Menurutku lebih baik di-clarify sih. Jadi sebuah federasi aja gitu atau konfederasi gitu ya, yang jelas aja gitu. Soalnya ya itu menurutku banyak manfaatnya juga Uni Eropa. Walaupun mungkin tadi ya korbannya jadi negara negara Yunani gitu. Korbannya udah bukan kelompok lagi, korban negara gitu kan. Jadi ya lebih baik nggak apa sih. Jadi tetap ada Uni Eropa buat pertukaran budaya, percepatan ekonomi dan teknologi gitu sih. Ya teman-teman, mungkin aku tunggu sampai jam 22.03, 22.04 lah ya. Masih ada 1 menit nih buat yang mau, masih ada 1 menit nih buat teman-teman yang mau berdiskusi lagi atau mau nanya lagi atau ngelempar isu gitu. Kalau enggak mungkin kita tutup aja habis ini. Aku nggak prefer buat ngasih kuadran aku sih, cuman silakan ditebak aja sih. Cuman aku mengidentifikasi diri sebagai sosio sosio tekno konservatif liberalis. Itu emang Fafifu was was was. kagak bar, gue soalnya bingung juga gitu gue masuk mana. Soalnya political kompas itu kan ini ya agak bias ke kiri gitu sih. Political kompas tuh bencana. Iya, tes political kompas tuh agak bias ke kiri, jadi bukan sebenarnya gitu. AFV itu apa ya? Darah AFV itu. Oh, Ag- Organ from Presse, aku nggak tahu sih ya. Organ from Presse itu, eh aku belum tahu dia posnya di mana. Cuman aku nggak pernah baca berita Prancis secara langsung dari media Prancis sih. Aku baca kalau nggak dari BBC atau dari Guardian sih. Aku biasa baca dari Guardian atau dari AP atau Reuters. Cuman coba aku cek dulu ya.
Aku nggak tahu sih ya Sam, cuman kelihatannya sih dia kantor berita lama sih. Jadi biasanya terpercaya sih. Kantor berita lama tuh biasanya terpercaya. Kayak The Economist gitu ya. The Economist tuh walaupun dulu namanya The Economist, dia bilangnya agak konservatif gitu ya. Cuman sekarang sih udah lebih terbuka sih. Asal kalau The Economist tuh jangan buka kolom opininya dah pokoknya. Itu opininya sangat-sangat konservatif itu. Bukanya berita aja gitu. Berita dunia, jangan buka kolom itunya. Cuman kalau aku lihat sih ini nggak masalah sih. Agence France Presse kalau bahasa Indonesia mah ya nggak masalah sih menurutku. Agence France Presse saya bacanya ya maaf. Oke 22.08 mungkin ya, kita tunggu lagi. Wah, kalau mau lihat yang seru ini Sam, kalau The Economist nge-tweet atau nge-post di IG tuh kolom komentarnya isinya lumayan biasanya. Argumen-argumennya pinter gitu. Oke, 10-10 deh ya, tanggung dikit lagi.
Oke, udah jam segini juga. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua udah ikut diskusinya sampai malam jam segini. Jadi kita mulai jam 8 ya. Sekarang saya jam 10 lewat 10 juga. Sekitar 2 jam kita diskusi bareng-bareng dari aku sama Paran juga. Oke, makasih udah ikut kajian malam ini. Kedepannya bakal ada kajian lagi, kemungkinan di bulan depan ada di awal atau pertengahan Agustus. Nanti tentang detailnya akan disampaikan lewat sosial media Majalah Ganesha ya, bisa di Twitter Majalah Ganesha, ini di Twitter Majalah Ganesha, twitter.com/@_Majalah Ganesha, atau di Instagram gitu ya, di Instagram Majalah Ganesha juga bisa, di Instagram Majalah Ganesha, instagram.com/Majalah Ganesha, atau di website resmi Majalah Ganesha http://majalahganesha.net. Dan kemungkinan di minggu depan atau 2 minggu dari sekarang akan ada rilis majalahnya Majalah Ganesha edisi pertama tahun ini. Jadi stay tune aja. Terus kedepannya kalau ada kabar-kabar tentang kajian, pokoknya disampaikan lewat sosial media ini. Tunggu aja dari kami ada majalah kedepannya, kajian disampaikan lewat situ juga. Oke, cukup segitu aja buat malam ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya udah join, udah diskusi juga. Selamat malam, salam pembebasan. Makasih Kak.